Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Ayub dari kelas 10 MIPA 4, nomor absen 18. Dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang animalia. Adapun tujuan dibuatkannya video ini untuk memenuhi salah satu tugas biologi. Oke, kita langsung ke materi pembahasannya. Materi pembahasannya akan saya bahas ada 11, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Porifera. Yang kedua, Ctenophora. Yang ketiga, Cnidaria. Yang keempat, Platyhelminthes. Yang kelima, Nematoda. Yang keenam, Annelida. Yang ketujuh, Mollusca. Yang kedelapan, Arthropoda. Yang kesembilan, Echinodermata. Yang kesepuluh, Chordata. Dan yang ke-11 yaitu budidaya hewan. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang Porifera. Porifera berasal dari kata porus yang berarti lubang kecil dan vere yang berarti membawa atau mengandung. Adapun ciri-ciri porifera sebagai berikut. Pertama, sebagian besar hewan berpori hidup di laut, hanya sebagian yang hidup di air tawar. Yang kedua, tubuhnya berpori-pori, berbentuk seperti vas bunga, pipih atau bercabang dan melekat di dasar air. Adapun klasifikasinya, yaitu yang pertama Calcarea, yang kedua Hecastinellida, dan yang ketiga Demospongiae. Materi yang kedua yang akan saya bahas yaitu tentang Ctenophora. Ctenophora berasal dari kata koilos yang artinya rongga. Hewan ini memiliki organisasi jaringan yang sederhana dengan hanya dua lapis sel, yaitu sel eksternal dan internal. Materi yang ketiga yaitu tentang Cnidaria. Nama Cnidaria diberikan karena hewan ini memiliki sel-sel cnidosit atau cnidoblas yang berisi organel-organel sengat. Adapun klasifikasinya, Cnidaria dibagi menjadi 3 kelas utama. Yang pertama yaitu Hydrozoa, yang kedua Scyphozoa, dan yang ketiga Anthozoa. Materi yang keempat yaitu tentang Platyhelminthes. Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani, yaitu platy yang berarti pipih dan helminthi yang berarti cacing. Platyhelminthes ada yang bersifat parasit dan ada yang hidup bebas di air. Struktur tubuhnya memanjang, pipih dorsen ventral, tanpa segmentasi atau ruas-ruas. Klasifikasinya dibagi menjadi 4 kelas utama. Yang pertama Turbellaria, yang kedua Tremadona, yang ketiga Cestoda, dan yang keempat Monogenea. Materi yang kelima yaitu tentang nematoda. Nematoda berasal dari kata nematos yang artinya benang, dan eidos yang artinya bentuk. Nematoda dapat dijumpai di darat, air tawar, air laut, dan daerah kutub hingga daerah tropis. Cacing ini memiliki sistem peredaran darah dan jantung. Bentuk tubuhnya gilik, panjang, dan simetri bilateral. Klasifikasinya, nematoda dibagi menjadi 6 kelas utama. Yang pertama yaitu cacing gelang, yang kedua cacing tambang, yang ketiga cacing kremi, yang keempat cacing filaria, yang kelima cacing otot, dan yang keenam yaitu Heteroda radicicola. Materi yang keenam yaitu tentang Annelida. Annelida berasal dari kata annulus yang berarti cincin dan oidus yang artinya bentuk. Annelida hidup di berbagai tempat seperti air tawar, air laut, dan daratan. Tubuh Annelida simetri bilateral dan dilapisi oleh kutikula. Lapisan penyusun tubuh Annelida terdiri atas 3 lapis yaitu endoderma, mesoderma, ecotoderma. Annelida dibagi menjadi 3 kelas utama. Yang pertama Polychaeta, yang kedua Oligochaeta, dan yang ketiga Hirudinea. Annelida dibagi menjadi 3 kelas utama. Materi yang ketujuh adalah tentang Mollusca. Mollusca berasal dari bahasa Latin molluscus yang berarti lunak. Dari arti katanya saja sudah diketahui bahwa Mollusca adalah hewan yang tekstur tubuhnya lunak. Mollusca termasuk hewan intervertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Mollusca merupakan hewan yang memiliki cangkang ataupun tidak memiliki cangkang. Ciri-ciri Mollusca. Yang pertama, mempunyai ukuran dan tubuh yang bervariasi. Yang kedua, mempunyai tubuh yang lunak dan tidak beruas-ruas. Yang ketiga, merupakan tripoblastik coelomata. Yang keempat, hidup di air dan di darat. Yang kelima, organ ekskresi berupa nephridia. Adapun klasifikasi Mollusca sebagai berikut. Yang pertama Amphineura, yang kedua Cephalopodha, yang ketiga Gastropoda. Materi yang ke-8 adalah tentang Arthropoda. Arthropoda adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang
dan dikelompokkan ke dalam hewan invertebrata. Arthropoda adalah filum yang paling besar dalam dunia hewan dan mencakup serangga, laba-laba, udang, lipan, dan hewan sejenis lainnya. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, tubuh berluas-luas. Yang kedua, tipe pemakan herbivora atau karnivora. Yang ketiga, sistem organ tubuh sudah lengkap. Materi yang kesembilan yaitu tentang Echinodermata. Nama Echinodermata diambil dari bahasa Yunani, yaitu kaca echinos dan derma. Echinos artinya duri, derma artinya kulit. Jadi pengertian Echinodermata adalah hewan yang memiliki duri pada bagian kulitnya. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, tubuh Echinodermata terdiri atas 3 lapisan embrional. Yang kedua, memiliki bentuk tubuh yang simetri bilateral pada saat masih larva. Materi yang ke-10 yaitu tentang chordata. Chordata berasal dari bahasa Yunani, yaitu chorde, yang berarti damai atau senar atau tali. Chordata adalah kelompok hewan, termasuk vertebrata seperti ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia, dan beberapa binatang yang mirip invertebrata yang memiliki ciri-ciri yang serupa. Adapun ciri-ciri chordata, yang pertama yaitu nose horn, yaitu tangkai pendukung. Yang kedua yaitu tali saraf. Yang ketiga yaitu kantung insang, faring. Materi yang terakhir yaitu tentang budidaya hewan. Saat ini terdapat berbagai macam peternakan selain hewan yang umum dimanfaatkan sebagai bahan makanan banyak. Banyak juga hewan lain yang diternakan, misalnya jangkrik, ulat sutra, serta berbagai burung, ikan, dan lebah madu. Bahkan tikus pun dibudidayakan untuk keperluan penelitian di laboratorium. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.